Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, karena ini sudah masuk Taurus season, jadi aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk para Taurus ya. Dan seperti sebelumnya, setiap yang berulang tahun aku akan buatkan video, yaitu hadiah yang kemungkinan akan kalian terima di tahun ini ya, di tahun 2021 ini ya. Dan kali ini untuk Taurus, walaupun kalau ulang tahun itu berdasarkan sun sign ya, yaitu bulan dan tanggal ya, tanggal dan bulan, tetapi pembacaan ini tetap bisa untuk Sun, Moon, dan Rising di Taurus, oke? Kalau memang hasilnya kalian suka dan bagus ya, kalian bisa aminkan, atau kalian bisa berdoa semoga itu terrealisasikan. Dan kalaupun memang itu adalah hadiah untuk kalian di tahun ini, tentu saja itu tidak harus terjadi di season kalian, bisa saja di season lain atau bulan yang lain, oke? Tapi sebelumnya aku mau sampaikan dulu, karena ini general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua Taurus, Sun, Moon, Rising di luar sana, oke? Dan ya seperti yang aku bilang bahwa ini pembacaannya tetap untuk Sun, Moon, Rising ya, karena ini edisi untuk ulang tahun Taurus, jadi tetap Sun, Moon, Rising di Taurus, oke? Kemudian kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, mungkin memang tidak resonate dengan kalian, jadi nggak harus dilanjutkan menontonnya, oke? Dan kalau ada penjelasan yang diulang itu karena mengikuti kartu yang keluar, di mana artinya ada persamaan atau itu kartu konfirmasi. Jadi kalau dirasa nggak cocok, nggak harus dilanjutkan menontonnya, oke? Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton dan kasih like juga share video di YouTube aku ini. Terima kasih buat kalian semuanya. Oke, kita langsung saja mulai ke pembacaan di sini. Kira-kira apakah hadiah untuk para Taurus, Sun, Moon, Rising di tahun 2021 ini? Oke. Kalau yang kulihat di sini ya Taurus, ini akan resonate sama kalian yang, maaf banget Taurus, terobsesi dengan seseorang atau dengan cinta kalian ya, atau yang kalian anggap itu adalah cinta gitu. Jadi kalian sedang tersiksa dengan obsesi tersebut ya. Kalau memang seperti itu, bisa saja ini resonate untuk kalian ya. Ingat Taurus, aku akan bicara apa adanya. Jadi sekiranya kalian tidak suka dengan cara pembicaraan aku, cara pembicaraan banget nih, dengan cara bicara aku atau dengan apa yang aku bicarakan, tentu saja kalian tidak harus dengarkan videonya, kalian tidak harus tonton videonya, oke? Kalau dirasa itu mengganggu ketenangan kalian, oke ya. Tapi aku akan tetap mengatakan apa adanya yang aku lihat, dan yang aku baca juga belum tentu terjadi juga gitu ya. Kalau yang bagus seperti yang aku bilang tadi, ya berdoa saja semoga itu terrealisasikan sebagai hadiah ulang tahun kalian di tahun ini, oke? Baik Taurus, ya seperti yang aku bilang tadi, di sini ada 5 of Wands, di sini ada 7 of Wands, dan di sini ada 10 of Cups. Udah kelihatan ya. 5 of Wands, 7 of Wands, 10 of Cups. Ini kemungkinan sih energi Taurus ya. Kalau kalian nggak merasa seperti ini, mungkin ya ini energi orang yang dealing sama kalian gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, ini adalah sosok mereka yang terobsesi, seperti yang aku bilang tadi ya. Ini terlihat bahwa kalau tidak terbalik, ini energi kalian ya. Kalau aku lihat, ini adalah kalian yang sedang terobsesi sama ya orang yang kalian cintai, tapi itu bukan cinta aja, itu udah ada obsesi. Kalian ingin memiliki orang itu. Mungkin kalian sudah punya relationship sama mereka atau hubungan kalian sedang bermasalah gitu ya. Tetapi kalaupun kalian sedang berada di relationship sama mereka, mungkin saja kalian tidak merasa memiliki mereka seutuhnya, karena bisa saja kedekatan kalian itu sedang bermasalah sih, seperti yang aku bilang. Kalian mungkin merasa keadaan kalian itu sedang renggang gitu ya. Jadi gimana ya? Jadi ya begitu. Itu membuat kalian jadi stres sendiri atau tersiksa sendiri dengan situasi itu gitu, karena kalian nggak mau kehilangan orang ini. Bisa juga kalian sudah putus atau tidak sedang bersama gitu ya. Nah, kalian sedang terpisah dan kalian belum rela nih melepaskan orang itu, belum rela untuk kehilangan orang itu. Jadi kalian pun tersiksa dengan perasaan obsesi itu gitu. Kalian terlalu terobsesi sama orang itu gitu ya. Mungkin kalian sudah mengupayakan rekonsiliasi, tetapi mungkin karena masalah karakter juga, rekonsiliasi itu juga tidak bertahan lama. Kalian bisa konflik lagi lalu berakhir lagi gitu. Tetapi sepertinya energetically gitu, secara energi kalian tuh kayak masih belum bisa lepas dengan orang ini gitu kalau aku lihat ya.
Nah, ini bagaimana kalian itu seperti cenderung memaksakan untuk tetap bersama orang tersebut ya di Ten of Cups. Ini kalau aku lihat sih lebih soal cinta ya, Taurus Sun Moon Rising gitu ya. Di sini ada Seven of Wands, Five of Wands. Kalau dilihat dari karakter kalian tuh sama-sama keras kelihatannya ya. Sehingga kebersamaan kalian itu juga sering kali berbenturan gitu ya. Dan itu mungkin juga melelahkan ya. Jadi kalian tidak bisa mengatur mereka pun juga tidak, ya jelas mereka tidak bisa kalian atur gitu kayaknya. Karena aku lihat kalian sama-sama keras ya. Cuman kalian pun juga sepertinya punya pandangan yang berbeda dengan mereka, sehingga mereka pun tidak bisa membawa kalian untuk mengikuti caranya mereka gitu. Sehingga di situ terlihat kalian jadinya konflik gitu ya. Gak pernah sepaham, tetapi tidak mau melepaskan, terutama dari pihak Taurus kalau yang aku lihat, oke? Seperti itu, sehingga kalau hubungan ini dilanjutkan atau diupayakan, banyak sekali effortnya, ya, besar sekali usaha yang harus diberikan di sini. Di Seven of Wands kelihatan banget gitu ya. Terlihat apa ya? Energi yang dikorbankan, bukan dikorbankan juga sih, tapi energi yang harus diberikan untuk hubungan ini agar tetap berjalan itu sangat besar sekali, upayanya besar sekali gitu ya. Memang pada akhirnya harus ada yang menurunkan egonya ya kan, menekan atau kontrol obsesinya, atau intinya harus ada yang mengalah gitu, karena kalian sama-sama sepertinya kuat gitu ya di sini, atau tough, keras gitu, nggak mau kalah gitu ya. Sama-sama tidak bisa dikontrol, sama-sama tidak bisa diatur, sama-sama sulit mengalah, sulit berkompromi untuk hal-hal tertentu gitu. Dan itu cukup krusial juga, karena itu yang membuat hubungan kalian juga berakhir ya kayaknya. Ini juga bisa saja berhubungan dengan kecemburuan, itu juga bisa, oke? Jadi ya, kalau aku melihat di Seven of Wands itu karena usahanya besar sekali untuk kalian bisa mempertahankan hubungan ini atau mengembalikan hubungan ini gitu ya, dan mempertahankan agar tetap stabil, itu usahanya besar. Itu karena masalah internal. Secara karakter kalian memang sudah banyak sekali gitu loh gejolak yang sulit untuk disatukan kalau aku lihat ya. Jadi secara karakter itu sudah menjadi tantangan besar ya. Nggak usah jauh-jauh melihat faktor eksternal, secara internal saja butuh effort untuk merekatkan kalian gitu. Karena ya itu, di kartu Five of Wands kelihatan sekali bahwa kalian tuh kemungkinan dealing sama yang keras juga, yang memang dari kecocokan lumayan apa ya, sulit ya kayaknya sama kalian itu. Dari karakter sulit untuk bersama gitu kalau aku lihat. Bisa saja kalian dealing sama fire sign ya. Fire sign itu Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Kalau aku melihat kayak gitu sih. Mungkin sebagian ada yang dealing sama Cancer. Cancer itu bukan fire sign ya, water sign, tapi mereka juga lumayan sulit untuk dibelokkan gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dibelokkan. Cancer itu masih bisa sebenarnya, oke? Ya itu sih kalau aku lihat, oke? Kemudian di kartu The Star, Nine of Wands, Ace of Swords. Iya, sebenarnya ada ini ya, ada harapan untuk hubungan ini gitu. Karena kalian itu sepertinya juga masih sama-sama tertarik untuk kembali bersama gitu. Ya, di kartu The Star itu. Tapi di kartu Nine of Wands ini, kalau aku lihat mungkin ini energi Taurus, bagaimana mengupayakan hubungan ini biar kembali, biar ada rekonsiliasi. Karena Taurus belum ingin melepaskan. Itu kalau energinya tidak terbalik ya gitu. Ace of Swords, aku lihat memang ada komunikasi. Jadi kalian tuh sepertinya tidak benar-benar berakhir gitu ya. Masih ada komunikasi yang akan datang. Karena Taurus ini juga masih mengupayakan komunikasi itu, rekonsiliasi itu. Nanti komunikasi itu masih bisa terjadi gitu. Kalau komunikasi itu terjadi berarti kan memang dari kedua belah pihak juga sama-sama masih menginginkan untuk berkomunikasi lah ya, minimal gitu. Terserah nanti rekonsiliasi itu berhasil atau tidak, tapi komunikasi itu masih ada. Oke, nanti saya akan jawab di akhir, tapi kita akan jelaskan dulu kartunya. Ya, di sini Three of Swords, Seven of Pentacles, Prince of Pentacles. Iya, gini Taurus.
Kalau aku lihat kalian, orang yang masih kalian cintai ini ya, dan kalian masih menyimpan obsesi terhadap orang itu ya, hubungan kalian ini memang mengundang air mata ya, menguras banyak energi gitu ya, luka-luka. Kalau nggak ketemu kangen, tapi kalau bersama itu rasanya kok kayak berantem terus, saling menyakiti kayak gitu. Jadi melelahkan sebenarnya yang terlihat di sini. Cuman kalian seperti terus memanifestasikan orang ini gitu. Kalau aku lihat ya di kartu Seven of Pentacles ini. Cuman gini Taurus, kalau aku lihat hadiah apa sih untuk kalian di tahun ini ya? Kalau dari pembacaan ini ya, ini tentu saja tidak harus resonate untuk semuanya di luar sana ya. Hadiahnya adalah kalian didekatkan dengan seseorang yang nantinya punya hubungan jangka panjang sama kalian, dan orang ini bisa bikin kalian happy, atau kalian bisa happy bersama orang ini gitu ya. Hubungan jangka panjang dan ya lumayan menyenangkan gitu ya. Terserah kalian mau menyebut ini true love atau apapun, terserah gitu. Tapi kalau aku lihat orang ini apa ya, adalah hadiah untuk kalian ya, untuk love life kalian gitu. Dan ini hadiah kalian di tahun ini kalau aku lihat. Cuman gini Taurus, karena ini general reading, jadi lagi-lagi pembacaannya tuh tidak hanya spesifik satu jurusan gitu. Kalau aku lihat ini ada percabangan. Pertama, kalau kalian mau segera memanifestasi orang ini ya, kalian ini harus bisa kontrol obsesi gitu. Semakin kalian mengejar orang ini, kayaknya semakin sulit rekonsiliasi itu tercapai. Kalaupun ada rekonsiliasi, kemungkinan kayak nggak berhasil kalau yang kulihat. Tapi kalau kalian punya pandangan sendiri, tentu saja tidak ada masalah gitu ya. Karena apa? Karena kalau aku lihat, kalau belum bisa kontrol obsesi itu, kalian kayak nggak bisa mendapatkan cara bagaimana untuk mempertahankan hubungan itu stabil gitu. Jadi obsesi itu justru malah menjauhkan kalian dari orang yang kalian inginkan ini gitu. Jadi kalian harus kontrol itu. Saat kalian sudah bisa kontrol itu, kalian tidak akan mengejar-ngejar mereka gitu. Kalian lebih relax gitu ya. Kalian fokus pada upgrade diri kalian gitu ya. Mungkin saat kalian tidak terobsesi pada seseorang itu, pada orang tersebut gitu, pada mereka yang kalian inginkan itu ya. Saat kalian tidak terobsesi sama mereka, kalian bisa kontrol obsesi itu gitu. Aku pikir kalian juga jadi lebih bisa mengambil hikmah gitu dari hubungan kemarin gitu. Jadi kalian benar-benar bisa evaluasi. Saat kalian sudah berhasil melakukan evaluasi, kalian tahu poinnya di mana yang harus ada yang dikoreksi gitu ya. Kalian tahu poin mana yang harus dikoreksi gitu misalkan. Akhirnya kalaupun nanti kalian dipertemukan lagi sama orang itu cenderung kalian udah lebih siap gitu, dan hubungan itu masih bisa dipertahankan, atau rekonsiliasi itu masih besar potensinya berhasil gitu. Tapi kalau tidak bisa kontrol obsesi, kalian fokus memburu mangsa gitulah ibaratnya ya. Kalian fokus untuk mengejar gitu, fokus dalam pengejaran tapi tidak fokus pada evaluasi hubungan, mungkin evaluasi dari apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Jadinya ya kembali pun akhirnya kayak cuman sekedar meet up sesaat aja, itu bisa berakhir lagi gitu. Oke, dan percabangan yang aku lihat itu, pertama, ini adalah orang yang memang kalian inginkan, orang yang sudah kalian ketahui gitu ya, orang yang sudah pernah dealing sama kalian gitu ya. Akhirnya kalian bisa rekonsiliasi itu berhasil. Itu cabang pertama. Cabang kedua alias apa ya namanya, skenario lain gitu lah ya. Skenario yang lain itu mungkin kalian akhirnya mencintai orang yang baru, yang datang ini orang baru, atau orang yang belum pernah punya relationship sama kalian gitu. Tetapi ini lebih bisa menjawab kebutuhan kalian mungkin, atau dia lebih bisa menjalin hubungan sama kalian. Dan kalau aku lihat ya, orang baru atau orang lama itu kalian masih bisa happy sama orang ini. Kalian happy bersama sih kalau aku lihat ya. Setidaknya hubungan ini masih lebih stabil dan menyenangkan gitu ya.
Kalau aku lihat kayak gitu. Jadi dua skenario itu sih, gitu ya. Dan untuk segera memanifestasikan orang ini gitu ya, mau yang orang baru atau orang lama gitu, kalian harus relax sih untuk tidak terobsesi pada siapapun itu gitu yang sedang kalian kejar gitu ya. Nanti kalian akhirnya saat kalian fokus sama diri kalian sendiri gitu, kalian justru mempercepat progres mereka datang kepada kalian, attract mereka lah. Jadi kalian yang menarik mereka ke hidup kalian, bukan kalian yang mengejar. Kalau aku lihat seperti itu kalau kalian mau mempercepat loh ya, mempercepat kedatangan mereka gitu. Coba agak cuek sedikit, coba cuek. Maksudnya cuek bukan berarti menutup pintu untuk mereka, nggak juga. Tapi jangan mengejar atau jangan terobsesi. Oke, boleh kalian mau berkomunikasi, tapi jangan terkesan kalian mengejar atau terobsesi kayak kalian udah hilang arah gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena takutnya itu memperburuk keadaan kalau menurut aku. Tapi kalau kalian punya pandangan sendiri, it's okay, nggak ada masalah, karena ini sudut pandang aku aja, oke? Dan itu tadi, jadi hadiahnya kemungkinan ya, intinya sih hadiahnya adalah cinta aja dalam love life kalian gitu ya, di tahun ini gitu ya. Ini kayaknya akan resonate untuk orang yang sedang bermasalah dalam hubungannya atau sedang tidak bersama orang yang dia cintai sih, atau yang dia inginkan itu, oke? Nah, jadi kemungkinannya itu pertama, bisa saja ini orang lama gitu ya, dimana kalian sudah pernah konflik sebelumnya, lalu rekonsiliasi itu akhirnya berhasil. Itu pertama. Kedua, bisa saja memang ini bukan orang tersebut ya, orang yang sedang kalian kejar, atau orang yang bukan orang yang menjadi objek obsesi kalian. Mungkin bisa saja bukan itu, tapi orang lain gitu ya, yang juga bisa membuat kalian jatuh cinta pada akhirnya. Bisa kayak gitu juga. Cuman kalau aku lihat sih mayoritas ini orang lama ya, orang yang sudah dealing sama kalian gitu ya, yang sudah pernah dealing sama kalian dan kalian sempat berakhir hubungannya atau sempat merenggang hubungannya. Nah, rekonsiliasi itu akhirnya bisa berhasil. Mayoritas sih yang itu energinya kalau aku lihat ya. Nah, di sini ada Prince of Pentacles. Orang yang aku maksud itu Prince of Pentacles, Taurus ya. Prince of Pentacles ini memang energinya lama. Mereka kalau nggak bener-bener yakin, mereka kayak terlalu malas untuk mengejar gitu. Karena mereka pun takutnya kalau mereka mengejar ternyata itu bukan yang terbaik buat mereka dan mereka memaksakan, sehingga kedepannya malah nanti nggak bagus juga buat mereka. Pandangan mereka itu seperti itu biasanya ya gitu. Tapi Prince of Pentacles memang energinya lama, Taurus ya. Kalau kalian mau berharap mereka progresif dan cepat, kayaknya sih kalian mungkin gimana ya, mungkin tidak sesuai harapan awalnya kalau aku lihat ya gitu. Karena ya itu, Prince of Pentacles ini orang yang penuh dengan perhitungan gitu, tetapi sekalinya mereka melangkah itu sangat mereka perhitungkan ya, iya kan, karena mereka kan penuh dengan perhitungan gitu. Tapi sekalinya mereka melangkah itu mereka serius banget gitu. Jadi nggak mau macem-macem nggak mau main-main lah ya, nggak mau cuman sekedar impulsif gitu. Intinya gitu, oke? Kemudian di sini ada Page of Sword, Ten of Wands, Ace of Cups. Ya. Ten of Wands. Oke. Nah, ini adalah usaha di mana kalian berusaha memanifestasi cinta kalian, cinta yang kalian inginkan itu gitu ya kan. Ya cinta itu gitu. Ya, cuman ya balik lagi karena di sini sudah ada Three of Swords, jadi selanjutnya itu penuh dengan kehati-hatian ya. Karena sebelumnya sudah ada Three of Swords, ada sakit hati, ada itu bukan sakit hatinya bukan cuma sekali kayaknya ya. Udah berkali-kali nih hatinya terluka dan konflik gitu ya. Nah, makanya selanjutnya ada Page of Swords ini ya, untuk berhati-hati lagi ketika melangkah, ketika rekonsiliasi, ketika berkomunikasi lagi, ketika bersama lagi itu benar-benar hati-hati ya. Mungkin ini energi dari kalian juga untuk berhati-hati karena kalian gak mau akhirnya rekonsiliasi itu jadi gagal gitu ya. Ten of Wands ya, seperti yang aku bilang, energi yang akan
mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan the one itu, orang yang dia inginkan itu gitu. Karena cinta ya, tapi kalau aku lihat sih bukan sekedar cinta. Mungkin dia merasa ya karena gue cinta banget ya, jadi gue menginginkan banget. Sebenarnya yang membuat dia menginginkan banget itu bukan cintanya, tapi obsesinya, which is banget nih. Sebenarnya juga aku nggak menyalahkan obsesi itu, asal jangan sampai dikontrol obsesi, lalu kalian terobsesi sampai kalian itu tidak melihat berbagai arah gitu ya. Takutnya hal itu malah menyulitkan kalian. Itu aja sih sebenarnya. Bukan aku mau menghakimi obsesinya gitu, ya kan? Di sini ada, di sini kartu konfirmasi ya. Di sini ada The Sun, ada Queen of Pentacles, Ten of Swords. Ya, jadi gini. Jadi Taurus, saat kalian berhenti untuk mengejar ya, kalian fokus pada pembangunan diri kalian sendiri, terutama dalam finansial atau karir, apa yang kalian inginkan itu akan datang sama kalian, terutama dalam hal percintaan gitu. Jadi kenapa nggak kalian maksimalkan karir kalian aja gitu kali ya, kalian bisa maksimalkan karir kalian ya, sambil kalian mencari fokus lain untuk mengalihkan perhatian kalian, atau perhatian kalian terhadap sosok yang menjadi obsesi kalian gitu ya. Jadi ya mungkin bisa dialihkan ke pekerjaan gitu, atau karir, atau ya finansial atau materi gitu ya. Jadi biar terbagi lah fokus itu, nggak fokus besarnya itu di obsesi kalian dalam hal sosok atau seseorang ini gitu. Biasanya gitu sih. Ya memang terkesannya karir itu jadi pelarian, cuman kalau memang itu berhasil, lantas kenapa tidak gitulah ya. Maksudnya berhasil dalam karirnya, kemudian imbas lainnya adalah kalian justru attract seseorang gitu, atau mungkin beberapa orang kayak gitu sih. Jadi kalian mungkin ini aja, mungkin kayak bermetamorfosis kali ya, atau upgrade itulah ya, sehingga pancaran frekuensi kalian nanti bisa menarik sosok yang mengimbangi kalian gitulah, atau yang kalian inginkan gitu ya, dan nanti kalian bisa saling mengimbangi gitu, maybe gitu kan. Kemudian di sini ada Seven of Cups, di sini ada Ace of Swords. Ace of Swords-nya 2 kali loh ya. Jadi kalau aku lihat sih ya, oke, Taurus, komunikasi itu sudah terjadi kalau aku lihat, dan masih akan terjadi atau masih akan ada komunikasi ke depannya gitu. Jadi terus berlanjut aku lihat komunikasi ini gitu ya. Four of Swords, Nine of Pentacles, The Magician. Jadi kalau aku lihat Taurus, sebenarnya hadiah lainnya itu adalah material abundance juga kok. Jadi bisa saja pendapatan lebih dalam hal pekerjaan atau project itu bisa menjadi hadiah kalian juga di tahun ini gitu ya. Karena kalau aku lihat saat keuangan kalian membaik gitu, cinta itu datang sendiri. Cinta yang kalian inginkan itu loh ya, kalian memanifestasikan itu juga melalui material abundance gitu, dan yang lain mengikuti. Kalau aku lihat kayak gitu ya. Nah, kalau aku lihat Ace of Swords, The Hierophant. Jadi aku lihat ya, kalaupun nanti kalian berkomunikasi, sebenarnya arah pembicaranya udah lebih ke arah komitmen gitu. Kalau kalian sudah punya relationship, sudah berkomitmen gitu, bisa saja ini tuh kayak merekatkan komitmen kembali, atau mungkin evaluasi komitmen gitu. Jadi kayak ya memperbaiki hubungan gitu. Tapi kalau kalian belum ke arah komitmen gitu, ini bisa saja pembicaranya untuk membuat keputusan final atas hubungan kalian ya, untuk dibawa ke arah komitmen yang levelnya tinggi itu ya, bisa pernikahan kayak gitu. Ini kayak gitu sih kalau aku lihat arah pembicaraannya ya. Ya kalau misalkan kalian itu on off ya komunikasi, tapi nanti konflik off, lalu komunikasi lagi, konflik off, misalkan kayak gitu. Kalau aku lihat nih, menuju penghujung tahun bisa saja gitu, komunikasi itu
jadi lebih berkualitas gitu ya. Seperti itu. Oke. Kayak gitulah, semoga dipahami ya. Four of Wands tuh kan, aku bilang juga apa? Di sini ada Hierophant, di sini ada Four of Wands. Nine of Pentacles, The Magician. Kalau keuangan kalian baik ya, love life kalian juga akan membaik kalau aku lihat ya. Kalaupun kalian nggak fokus memperbaiki love life, tapi fokusnya pada karir. Di saat kalian fokus pada karir itu, sebenarnya kalian juga fokus untuk evaluasi apa yang terjadi di antara kalian, itu termasuk juga upgrade diri kalian gitu. Dan nanti akhirnya love life kalian itu membaik sendiri gitu. Jadi kayak mengikuti, itu sebenarnya bentuk manifestasi kalian juga sih. Kayak gitu ya. Law of attraction itu juga mungkin bisa jadi itu digolongkan ke situ gitu. Tapi kalau aku lihat saat finansial kalian oke nih ya, love life itu membaik sendiri ya, tanpa kalian harus fokus terobsesi di situ gitu ya. Di sini ada Two of Cups, the Full, Seven of Pentacles. Iya, kalau aku lihat sih dominan energinya itu adalah rekonsiliasi itu berhasil dan kalian memulai chapter baru ya. Kalian ya ini hubungan lama mungkin yang nggak berhasil tapi berusaha untuk diperbaiki ya, buka chapter baru gitu ya, kayak gitu. Jadi hubungan yang lama tapi diperbarui gitu. Mungkin kalau rumah ya rumah lama tapi dicat ulang gitu kali ya. Jadi sepakat untuk memulai sesuatu yang baru, membangun lagi dari awal bersama gitu, karena kalian udah merasa connected banget sama orang ini, kalian nggak mau lepas dari orang ini gitu ya. Kalian cinta banget sama orang ini. Kalau aku lihat sih gitu ya. Oke, Taurus, kalau aku lihat di sini gini Taurus, seperti yang aku bilang tadi, mungkin mayoritas kalian itu terobsesi ya. Jadi kalian kadang merasa suffering gitu dengan keadaan itu, kalian merasa stres sendiri ya. Kalau menurut aku ini hanya ya pandangan aku, saran aku ya, pesan yang aku dapat. Ini nggak harus kalian ikuti, terserah kalian kalau kalian punya cara sendiri. Tapi nggak ada salahnya mungkin kalian yoga atau pilates atau meditasi, olahraga. Jadi obsesi kalian salurkan ke situ, karena olahraga juga bisa bantu untuk rilis endorfin. Mungkin kalian jadi lebih bisa kontrol sesuatu di dalam diri kalian ya. Kalian merasa lebih baik, kalian bisa kontrol keadaan kalian gitu ya. Jadi nggak mudah terpecahkan ini fokus kalian, nggak mudah terpecahkan ya pertahanan kalian kayak gitu kalau aku lihat ya. Jadi seperti itu ya. Time to let go. Nah kalau aku lihat di sini, saat kalian melepaskan ya, saat benar-benar dari dalam diri kalian, dalam hati kalian itu melepaskan ya, tidak mau dikontrol obsesi, saat kalian berhasil di fase itu, sesuatu yang baik itu nanti yang akan datang sendiri ke kalian. Jadi kalian gak harus mengejar, karena takutnya kalau kalian gak bisa kontrol, kalian terus mengejar, kalian terus terobsesi, apa yang kalian kejar itu gak bisa kalian dapat atau gak pernah kalian dapat gitu. Justru dia akan datang sendiri saat kalian tidak mengejar. Jangan-jangan seperti itu gitu ya. Itu kalau dari pandangan aku ya. Nah di sini ada winning. Oke, kalau aku lihat di sini ya akan ada hal baik kok dari situasi ini ya. Apa yang kalian usahakan sebelumnya lalu kalian coba ikhlaskan atau kalian berbesar hati untuk stop dengan usaha itu gitu ya. Di saat itulah kalian itu sudah menang gitu, menang untuk menghadapi diri sendiri, dan akhirnya kalian juga memenangkan yang lain gitu, yaitu bisa saja dalam hal love life ya, love life orang yang dulu pernah kalian kejar, siapapun itu love life kalian gitu ya, itu akan terang lagi nih, ada the sun di sini, ada kebahagiaan yang datang di situ, dan itu datang tanpa harus kalian kejar itu gitu ya. Kalian attract itu dengan energi kalian ya. Kalian stay di situ, kalian maksimalkan energi kalian untuk untuk diri kalian aja gitu. Maksudnya maksimalkan energi ya untuk upgrade diri kalian ya kan, kalian akan makin memancar ya. Nah, pancaran itu yang sebenarnya nanti akan menarik mereka untuk datang ke kalian gitu. Stay di situ dan fokus pada diri kalian gitu. Oke, itu saja dari aku untuk Taurus Sun Moon Rising ya. Kira-kira hadiahnya itu yaitu
titik cerah untuk hubungan kalian, titik cerah untuk love life kalian. Dan ini adalah hal yang kalian inginkan, dan sepertinya kayak kalian tuh selalu gagal mendapatkan ini. Tapi nanti ini bisa kalian dapatkan. Ini benar-benar yang kalian inginkan. Itu kalau yang aku lihat, itu adalah hadiah di tahun ini. Tentu saja itu nggak harus terjadi di Taurus season ya. Bisa di bulan apapun, bisa di season apapun, oke? Tapi potensi ini adalah hadiah kalian di tahun 2021 ini, oke? So, good luck Taurus. Semoga yang baik, yang memang kalian inginkan gitu, selama itu nggak mengganggu orang lain, itu bisa terrealisasikan, oke? Dan itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Taurus. Good luck ya.